Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kenikmatan karunia-Nya kepada kita semua. Tentunya kenikmatan tersebut tak seorang pun dapat menghitung dari kenikmatan itu. Iya. Seorang hamba itu tidak akan pernah bisa mampu menghitung dari kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi wa la tuhsuha. Jika engkau ingin menghitung kenikmatan Allah, kalian tidak akan mampu. Ya, mungkin kenikmatan yang kita rasakan, yang kita kira adalah hanya kenikmatan seseorang diberikan istri, diberikan anak, diberikan rumah, harta. Iya kan? Kemudian diberikan mobil yang mewah atau kendaraan-kendaraan semisalnya dari kenikmatan yang besar yang nampak pada mata, tapi dia tidak mengetahui betapa banyak di sana kenikmatan yang ia bangun dari tidurnya kembali tidur kembali. Kenikmatan melihat, kenikmatan merasa, kenikmatan mencicipi, kenikmatan buang air. Bukankah itu semua kenikmatan? Pernah tidak kita merasa bersyukur dari kenikmatan itu? Setelah kita buang hajat, kita mengatakan alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Pernah tidak? Kenikmatan menggunakan pakaian, kenikmatan berbicara, kenikmatan menghafal, kenikmatan diberikan pemahaman. Pernah tidak kita berasa bersyukur dengan kenikmatan itu? Enggak pernah. Oleh sebab itulah seorang hamba tidak akan bisa mampu menghitung dari kenikmatan, dari kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Hendaknya kita memuji Allah dari kenikmatan tersebut dengan pujian yang ikhlas, pujian yang tinggi, pujian kecintaan, pengagungan hanya kepadanya. Kemudian selawat dan salam atas Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Wa huwa uswatun hasanah, suri teladan yang baik kepada teman-teman atau saudara-saudaraku sekalian yang tidak punya kebutuhan, yang berada di luar. Silakan masuk mendengarkan ilmu. Bukan saya, tapi ilmu itu hendaknya seseorang menghargai. Siapa yang ingin diberikan pemahaman lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia memuliakan ilmu, bukan orangnya. Keliru, bukan orangnya yang si berbicara yang dimuliakan, tapi ilmu. Al-ilmu bila adab kasyajari bila thamar. Ilmu tanpa adab seperti buah, seperti pohon tanpa buah, enggak ada hasilnya. Inilah yang akan kita bahas di pertemuan muqaddimah ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberikan pondasi yang kokoh bagi kita semua agar benar-benar kita menjadi orang yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'istu liutammi masalihal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki akhlak. Akhlak itu adalah ilmu yang tertinggi. Akhlak itu bukan hanya sekedar tutur katanya, perilakunya, la. Wa a'dhamu akhlaq kama qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala at-tauhid. Akhlak yang paling tertinggi adalah at-tauhid. Enggak ada mengalahkan. Berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berakhlak kepada an-nabinya sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini sekarang kita membahas tentang asal pokok diutusnya Nabi. Tidaklah aku diutus kecuali menyempurnakan, memperbaiki akhlak manusia. Akhlak yang rusak di masa jahiliyah diperbaiki menjadi
akhlak yang bertauhid. Jadi akhlak yang bertauhid. Intabih, ini yang harus benar-benar kita perhatikan. Dari akhlak ini banyak macamnya. Ada akhlak yang dia jibilli atau terbagi menjadi dua. Akhlak jibilli yang itu akhlak yang Allah Subhanahu wa taala berikan mulai ia lahir. Memiliki akhlak yang baik, perilaku tingkah laku yang baik, agama yang baik, tauhid yang baik. Ini adalah muhibah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ada al-akhlak muktasabah. Akhlak yang muktasabah inilah yang diperoleh dengan cara apa? Mempelajari agama ini, belajar. Dia berguru di depan guru, dia melihat akhlaknya. Jangan berguru di depan guru hanya melihat retorikanya, melihat dari keilmunya, tapi lihat akhlak dan adabnya. Lihat akhlak dan adabnya. Para ulama rahimahullah taala itu membagi akhlak dan adab. Itu membedakan antara akhlak dan adab. Apa sih perbedaan akhlak dan adab? Hah? Ada yang tahu ilmunya? Apa perbedaan akhlak dan adab? Ada yang tahu perbedaan akhlak dan adab? Ini asal pondasi loh yang diutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pokok pondasi seorang hamba yang beriman. Apa perbedaannya? Iya. Akhlak dan adab ada yang tahu perbedaannya? Perbedaan akhlak dan adab ada yang hisia dan ada yang maknawi. Kalau hisia seperti di bab dikata kitabul adab, kitab yang membahas tentang adab, atau adabut tu'an, itu secara hisi. Adab-adab seputar makanan. Adabul asyribah, adab-adab seputar minum. Iya. Kan seperti itu. Atau adabul akal, adabul masyi, adab seputar makanan. Dia makan, tata cara makan, atau adab berjalan. Bagaimana sih adabnya berjalan itu seperti apa? Kan seperti itu. Atau adabun nikah, adab-adab dia menikah. Maksudnya bukan nikah ini, nikah itu disebutkan oleh para ulama sebagian itu menggauli istrinya. Adabnya seperti apa sih adabnya? Harus ada muqaddimah dulu, harus berbincang-bincang dulu. Itu kan adabnya. Jangan langsung-langsung saja. Nggak boleh langsung-langsung. Bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala itu beliau mengatakan itu haram seseorang mendatangi istrinya tanpa muqaddimah. Nah, ini aja ini sudah agak repot membahasnya. Ya. Nah, terkadang istri-istri itu berpaling dari itu, atau si suami-suami berpaling dari itu karena adabnya nggak ada. Ini penting adab. Adab itu syai'un hissi, sesuatu yang hissi, yang bisa nampak. Adapun al-akhlak, kata para ulama, syai'un ma'nawi, dia sesuatu yang ma'nawi. Seperti akhlakul karimah, memiliki akhlak yang baik, hulm, ya, kemudian dermawan, seperti itu. Akhlak yang berupa akhlak dermawan itu sesuatu yang ma'nawi. Kemudian apa? Memiliki akhlak yang aziz, mulia, ya kan? Nah, ini sesuatu makna, ini perbedaan. Namun meskipun tidak ada perbedaan antara akhlak dan adab, tapi para ulama di sana membagi dua ini. Dua ini. Imam Malik rahimahullah taala itu diberikan pesan oleh ibunya.
ibunya Imam Malik rahimahullah taala. Dia mengatakan, ya bunayya, idhhab ila Rabi'ah wa khudh minhu al-adab qabla al-ilm. Wahai Rabi'ah, itu anaknya, berpesan kepada Imam Malik, subhanallah. Wahai Rabi'ah, pergilah engkau ke, wahai Malik, ya bunayya, wahai anakku, Imam Malik, wahai anakku, pergilah engkau kepada Rabi'ah. Rabi'ah itu gurunya Imam Malik. Ambil adabnya sebelum engkau mengambil ilmunya. Subhanallah, ambil adabnya sebelum engkau mengambil ilmunya. Imam Ahmad rahimahullah taala, yang belajar ilmu kepada beliau berapa? Hah? Berapa orang yang belajar ilmu kepada beliau di majelis Imam Ahmad? Hah? Berapa orang? Harus dicatat, ini kita bukan Imam Ad-Darqutni, Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Ini butuh dicatat. Al-ilmu qayyid al-ilm bil kitabah. Tulislah ilmu itu dengan, ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Karena antum harus, al-asal insan nisyan. Hukum asal manusia itu pelupa, maka dikatakan insan min nisyan. Dikatakan manusia insan itu dari kata nisyan, pelupa dia. Bukan dia yang kuat hafalnya, enggak. Ini kita kasih antum pondasi-pondasi asal biar enak cara bermain kaidahnya, akhlaknya, nanti pertemanan itu seperti apa, itu ada pondasi-pondasinya. Antum belajar pondasi pertemanan, pondasi ini enak. Antum tidak perlu bingung-bingung antum begini nanti kepada temannya, ya tidak usah bingung. Enak itu syariat sebenarnya kalau kita bisa memainkan kaidahnya. Yang belajar kepada Imam Ahmad rahimahullah itu ada 6.000 orang. 4.000 mempelajari akhlaknya dan 2.000 mencatat. 4.000 itu mempelajari akhlaknya. Ada seseorang datang kepada Imam Ahmad, dia mengatakan, ji'tu ilal Imam Ahmad. Aku datang kepada Imam Ahmad itu hanya 10 tahun aku berada di sisinya, hanya mempelajari adabnya saja. Dia tidak menulis satupun hadis. Mempelajari adabnya. Bagaimana adabnya, akhlaknya beliau. Bagaimana tauhidnya beliau. Itu dipelajari. Subhanallah. Tapi kalau kita sekarang tidak bisa, hanya sekedar duduk saja, tidak mencatat. Beda masa terdahulu dengan masa-masa sekarang itu sangat berbeda sekali. Nggak bisa kita menyamakan. Kita hanya duduk mendengarkan adab dan akhlak, harus ditulis. Karena zaman sekarang ini penuh dengan fitnah. Ya, seseorang yang membuat dia tumpul dari hafalannya terlalu banyak melihat maksiat. Dia menghafalnya lama sekali, 1 bulan 1 ayat. Setelah dihafal lupanya terus menerus. Sebabnya apa? Al-ma'asi. Sebagaimana Imam Syafi'i mengadukan hafalannya kepada Waqi' Ibn Jarrah. Waqi' itu adalah gurunya. Dia mengadukan, katanya Waqi', hendaknya engkau meninggalkan daripada kemaksiatan. Dan siapa, bahkan disebutkan dari sebuah riwayat, jika sekiranya dari hafalannya Imam Syafi'i itu yang hilang itu dihafal oleh seseorang, dipelajari, maka dia akan menjadi mufti. Betapa luasnya keilmuan Imam Syafi'i. Ya. Menghafal, dihafal. Banyaknya seseorang melihat kemaksiatan itu adalah tumpulnya hafalannya, menjadikan tumpul hafalannya. Bagaimana tidak? Di rumahnya antum begitu bangun tidur, keluar rumah langsung disambut paha-paha ayam. Iya, berjerian di mana-mana. Yang jadi masalah pahanya bisa naik motor. Ini yang jadi masalah. Nah, ini benar-benar di zaman kita sekarang sudah tidak ada lagi. Benar-benar zamannya fitnah. Jangankan di luar, di rumah sendiri sudah datang fitnah itu. Bangun tidur dia belum berzikir,
kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia belum berzikir itu, langsung lihat HP. Yang dilihat begitu buka HP muncul iklan. Iklannya apa? Gadis menari-nari. Bukankah itu fitnah? Fitnah itu sudah datang ke rumah tanpa dipanggil. La haula wala quwata illa billah. Yang seperti ini menjadikan hafalan kita kuat. Itu namanya bermimpi. Menjadikan hafalan kita semakin tumpul dan semakin lemah. Disebabkan kemaksiatan. Disebabkan kemaksiatan. Ini kata para ulama, talibul ilm bila akhlak la qimatalah. Seorang penuntut ilmu itu tanpa akhlak itu enggak ada nilainya. Engkau memiliki ilmu min awal ila akhir, ilmu dari awal sampai akhir, namun engkau tidak memiliki akhlak dan adab, tidak ada harganya. Benar, tidak ada harganya. Dulu para ulama ketika ada seorang yang memiliki akhlak yang baik, dia mendatanginya. Tapi di sana ada seorang orang yang memiliki ilmu min awal ila akhir, dia biasa saja. Tapi kalau di sana dia melihat ada seorang ulama yang akhlaknya baik, adabnya baik, dia mendatanginya. Mana orang tersebut? Saya akan datangi. Karena kalau orang yang memiliki akhlak dan adab yang baik itu nggak ada perselisihan, sedikit sekali perselisihannya. Kalau tidak punya akhlak dan adab, maunya berselisih terus. Ketemu berselisih, di rumahnya pun berselisih. Iya kan? Karena tidak punya adab dan tidak punya akhlak. Kalaupun dia berselisih orang yang punya adab dan akhlak, itu ada ketentuan-ketentuannya. Bicaranya lemah lembut, bicaranya nasihat karena Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan kita nasihat Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Beliau mengatakan, engkau wahai para penuntut ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah, jika engkau memberikan nasihat kepada ahlul bid'ah, nasihat kepada mereka, tapi nasihat tersebut dengan cara mengkritiki, dia tidak akan terima. Bisa jadi Allah palingkan dari nasihat antum dari orang bid'ah tersebut. Jika engkau memberikan nasihat kepada ahlul bid'ah, orang-orang yang melakukan kemaksiatan, dengan cara mengkritik, yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan melekatkan nasihat tersebut ke hatinya. Tapi kalau jika engkau benar-benar memberikan nasihat cinta karena Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan mengkritik, dengan kasih sayang, cintanya antum kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap saudara karena Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada orang tersebut melalui nasihat yang antum berikan kepadanya. Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan ketika dalam kitab Syarah Usul Tsalatsa atau dalam kitab yang lain, beliau mengatakan seorang yang berdakwah apabila dia bersabar, dia nasihat karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas, dia bersabar, mungkin bisa jadi samaratud da'watihi, buah dakwanya itu bisa saja berapa puluh tahun kemudian, atau di akhir hayatnya, atau orang itu mengenal dakwah sebab dia setelah ia meninggal. Itu namanya samaratud dakwah. Bukan sekarang yang antum berdakwah langsung tiba-tiba mereka mereka langsung terima dakwah. Antum, bukan antum yang memberikan hidayah, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah. Tapi antum sebagai penasihat karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tidak enak. Janganlah engkau mengkritik seseorang karena ingin menjatuhkan dia, jangan. Tapi hendaknya engkau nasihati karena Allah Subhanahu wa taala, rasa cintamu kepada dia karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu cara nasihat ini yang diberikan oleh Syekh Utsaimin kepada kita semua, berupa apa? Pegangan kita untuk memberikan nasihat kepada seseorang. Sudah masuk dia? Berapa menit? Hah? 11 menit. 15. Kemudian dari akhir daripada
awal pertemuan kita yang kita akan membahas dari kitab Adabul Ishrah, adab-adab pertemanan, adab-adab persahabatan. Bagaimana sih adabnya? Iya, jangan sampai antum mengatakan, "Oh ini dia sahabatku itu." Tapi antum sahabatan selalu antum gibahi dia. Selalu antum bicarakan sahabat, dikatakan suhbah itu dia tidak pernah menyakitinya selamanya. Setelah antum mengatakan uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah, aku ingin bersahabat denganmu, maka jangan pernah engkau sakiti dia sampai ila tamut, sampai kamu meninggal. Atau hatta tamut, sampai engkau meninggal, jangan pernah engkau sakiti dia. Itu namanya sahabat. Karena nanti ada pembagiannya. Ada namanya pertemanan, ya, ada namanya teman, ada namanya sahabat, ada namanya shadiq. Itu berteman dengan akrab. Ini ada 3 pembagian sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah taala dari pembagian ini. Adabul Isra yang dikarang oleh Abul Barakat Muhammad Al-Ghazzi. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Dari pondasi usulul akhlak, pondasi usul akhlak itu tidak banyak hadisnya. Tidak sampai antum menghafal 100 hadis, 50 hadis, tidak banyak. Pondasi usul akhlak itu cuma 4 hadis. Dia tidak banyak. Tidak mesti antum harus menghafal apa? 6.000 hadis yang ada di Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Tapi antum cukup menghafal 4 hadis, antum amalkan dengan baik, maka akan terkumpul seluruh akhlak padamu. Tapi 4 hadis ini loh, waduh, repot tepol. Repot sekali. Bisa tidak kita mengamalkan? Yang pertama dari hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim atau muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik. Jika dia tidak bisa berkata yang baik, maka hendaknya dia diam. Maka ucapan kaum mukminin, kaum muslimin itu kebaikan. Diamnya dia juga kebaikan. Apabila dia menahan dari keburukan, dia mendapatkan pahala, dan bicaranya juga dia akan mendapatkan pahala. Itu seorang mukmin, hasil dari keimanannya. Itu bicaranya dia pahala dan diamnya juga pahala. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata benar, berkata yang baik. Kalau jika dia tidak bisa berkata yang baik, yang benar, hendaknya dia diam. Jangan dia berkata yang tidak-tidak. Kalau antum berkata yang tidak-tidak, tidaklah ucapan-ucapan kita ini keluar kecuali dia tidak akan pernah kembali selamanya. Apa yang antum ucapkan itu tidak akan pernah kembali selamanya. Sudah dicatat oleh para malaikat. Ma yalfidhu min qawlin, kama qala Allah Ta'ala, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah dia mengucapkan suatu ucapan kecuali para malaikat kiri dan kanannya telah mencatatnya. Maka dari hadis ini kata para ulama, hadzal hadis hibdul lisan. Hadis ini menunjukkan penjagaan terhadap lisan. Karena lisan yang kotor, yang jelek, apabila dia telah keluar, maka sudah dia merusak segalanya. Meskipun engkau meminta maaf, telah meminta maaf, tapi ya ta'assar, akan memberikan pengaruh. Engkau telah bertobat, kecuali benar-benar jika Allah menghendaki, Allah menghapus dari ingatan manusia. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ini yang pertama, hifdzul lisan. Ya.
Kemudian pondasi yang kedua, hadis yang kedua. Min hadits Abi Hurairah. Rawal Bukhari, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Abi Hurairah, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala awsini, qala la taghdab. Faraddada miraran, qala la taghdab. Wa fi riwayatil Muslim, qala la taghdab walakal jannah. Seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, berilah aku wasiat." Berilah aku wasiat. Wasiat itu hukumnya apa? Wajib hukumnya. Siapa yang telah diberikan wasiat tidak menunaikan dari wasiat tersebut, maka dia berdosa. Karena hukumnya wasiat itu wajib. Maka dia meminta wasiat, meminta kewajiban yang ia bisa amalkan dari amalan tersebut. Seorang sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasiatnya apa? Satu, jangan kamu marah. Diulangi lagi, ya Rasul, berilah aku wasiat, jangan kamu marah. Iya. Atau dari riwayat yang lain, la taghdab walakal jannah, jangan kamu marah, maka engkau akan mendapatkan surga. Untukmu surga. Jika engkau bisa menahan amarah. Kata para ulama, wal ghadab jima'us syarr. Marah itu semua terkumpul keburukan padanya. Sifat amarah itu terkumpul keburukan padanya. Terakhirnya dari sifat amarah itu adalah pembunuhan. Ya. Ghibah, adu domba, namimah, menceritakan ini sebulan gurunya diceritakan. La haula wala quwata illa billah. Seorang guru yang memberikan ilmu kepadanya, dia diceritakan, digibahi. Ya. Itu sebabnya karena amarah. Maka semua ini terjadi disebabkan adalah amarah, ghadab. Termasuk daripada rukun-rukun akhlak sayyi'ah. Rukun-rukun dari akhlak yang buruk yang insyaallah akan kita terangkan, ada 4 rukun. 4 rukun akhlak yang baik, 4 rukun akhlak yang jelek. Di antaranya salah satu rukun akhlak yang buruk adalah al-ghadab. Marah, pemarah. Kalau ada tukang marah, sedikit marah, iki opo iki, kata orang Jawa. Iya kan? Biar sama istrinya marah terus, nggak pernah senyum. Sama temannya, assalamualaikum, dia buang muka. Atau baru ketemu sama temannya sudah menghindar duluan. Ibaratnya temannya itu syaitan, dia takut ketemu dengan temannya. Padahal ada hadis Nabi SAW yang mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau antal ku akhak biwajhin talq. Janganlah engkau menganggap remeh sedikit saja dari kebaikan, meskipun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Wa dzalika minal ma'ruf, yang demikian itu perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, mendapatkan pahala. Dalam pertemuan ada kecintaan yang tidak bisa dinilai dengan segalanya. Antum baku tengkar sama temannya antum, ketika antum menyampaikan salam, maka akan menimbulkan kecintaan. Ini wahyu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pemberian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal adullukum ala syai' idza fa'altumuhum tahabbtum. Maukah aku menunjukkan sesuatu? Apabila kalian melakukan sesuatu tersebut, maka kalian akan saling mencintai. Bagaimanapun kondisinya, antum bertengkar, antum marahan, antum baku bombe, ya, dibilang orang Makassar ya. Ya. Antum bisa saling mencintai. Bisa saling mencintai disebabkan satu amalan tersebut, apa? Absus salam bainakum, terbarkan salam di antara kalian. Pasti kalian saling mencintai. Biarpun baku bombe bagaimanapun, tebarkan saja salam terus. Ya. Ini yang kedua. Dari hadis ini
La taghdab, kata para ulama, hadzal hadis hibdun nafs, penjagaan jiwa. Jiwa yang rusak bisa dijaga dengan menahan amarah. Bisa dijaga dengan menahan amarah. Kemudian dari hadis Abi Hurairah, rawahu Tirmidzi wa hasanu Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Baiknya Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Baiknya Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Kata para ulama, hada tarkul fudul, meninggalkan sesuatu yang benar-benar merugikan dia, membuang-buang waktunya cerita sana sini, itu tidak ada manfaatnya. Habis sholat langsung cerita. Kalau ceritanya tentang ilmu, itu nggak ada masalah, dianjurkan diskusi. Tapi kalau ceritanya tentang menceritakan gurunya, ceritanya tentang menceritakan orang lain, la haula wala quwata illa billah, tinggalkan majelis seperti itu. Hanya saja penerapan ini kadang kita diingatkan, kadang kita lalai. Kadang tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengingatkan. Maka oleh sebab itu sering-sering istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, hadis yang terakhir dari hadis Anas bin Malik muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu, atau la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak akan beriman salah seorang di antara kalian sebelum kalian mencintai saudara kalian, saudara muslim mukmin, bukan kafir, muslim mukmin secara keumuman. Tidak dikatakan kalian beriman salah seorang di antara sebelum kalian mencintai saudara kalian, saudara yang seiman, sama dengan kecintaan kalian terhadap diri sendiri. Oleh sebab itulah sangat mengena memberikan nasihat kepada seorang saudara kita yang terjatuh, bukan cara mengkritik menjatuhkan, tapi dengan kecintaan sama dengan kita. Kita tidak menginginkan kita terjatuh, maka begitulah kita memberikan nasihat kepada saudara kita. Itu bentuk kecintaan kita terhadap dia, bukan mengkritik, bukan mengekspos nasihat tersebut ke media sosial. Syekh Ibnu Baz atau yang lainnya itu mengatakan, jika seseorang atau para ulama, jika seseorang itu memberikan nasihat secara terang-terangan, itu bukanlah nasihat. Seseorang apabila dia memberikan nasihat secara terang-terangan, itu bukanlah nasihat. Nasihat itu adalah engkau mengambil tangannya dan memberikan nasihat secara sirriya, dua mata. Itu namanya nasihat. Tapi kalau engkau memberikan nasihat secara terang-terangan, antum posting di media sosial, maka itu bukanlah nasihat. Itu tidak benar tata cara memberikan nasihat seperti itu. Yang baik adalah bisa antum menelpon dia, bisa antum berjanjian sama dia memberikan nasihat kepada. Itu adalah nasihat, itu terbaik, nasihat yang paling terbaik. Itu adalah nasihat yang paling berharga bagi dia. Antum memberikan nasihat di media sosial, siapa yang mau menerima ketika seseorang dinasihatin namun diekspos di media sosial dengan cara dikritik lagi? Iya kan? Imam Syafi'i itu dia mengatakan, dia seandainya ada seseorang yang aku melakukan kesalahan, kemudian dia memberikan nasihat di terang-terangan, secara terang-terangan ke orang ramai, atau dia mengkritikku, aku akan mengingkari perbuatanku tersebut, karena itu bukan bagian daripada nasihat. Nasihat itu dengan seria, dengan sembunyi-sembunyi rahasia antara engkau dan dia, karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling repot bagi kita semua. Di antara 4 hadis ini, hadis yang terakhir yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim muttafaqun alaih min hadis Anas, paling sulit mencintai saudara kita sesama muslim sama dengan kecintaan kita terhadap diri sendiri. Itu paling repot. Iya. Paling repot sekali. Kenapa paling repot? Loh, pinjam motor saja nggak bisa. Saya pinjam motormu, nggak bisa saya. Kenapa
Kenapa tidak bisa? Karena nanti tidak diisi bensinnya. Urusan isi bensin di belakang. Yang penting mau dulu tidak? Iya kan? Ada yang butuh bantuan. Mau enggak? Wah, nanti dipergunakan salah. Lah urusan dia mempergunakan salah. Asalnya antum berbaik sangka dulu kepada saudaramu. Mau tidak meminjamkan? Bagaimana mau dikatakan kamilul iman? Iman yang sempurna. Sementara hal yang sekecil ini saya tidak bisa. Bisa tidak kita amalkan hadis yang terakhir ini? Ini paling berat ini. Tidak dikatakan kalian itu beriman sebelum kalian mencintai saudara kalian sama dengan kecintaan terhadap diri sendiri. Ini paling repot, paling sulit sekali. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sempurna keimanannya. Sebab apa? Hadis ini yang dia sampaikan. Kecintaan Nabi SAW terhadap sahabatnya sama dengan kecintaan terhadap diri sendiri. Kecintaan sahabat kepada sahabat yang lain kepada Nabi SAW sama terhadap kecintaan terhadap diri mereka sendiri. Itu kehebatan dari para sahabat. Iman itu benar-benar melekat pada dia. Iya. Iya kan? Tapi kalau kita minta bantuan, saya minta tolong dibantukan dulu, ini saya lagi sakit. Loh, antum punya kendaraan sendiri, kenapa tidak mau pergi? Banyak alasan, saya lagi sibuk lah, inilah. Subhanallah. Tidak akan sempurna, kata para ulama. Siapa yang belum melekat hadis ini pada dirinya, dia belum mengamalkan, belum sempurna keimanannya. Benar, belum sempurna keimanannya. Dikatakan sempurna kamilul iman, bukan menafikan keimanan. Bukan maksudnya tidak dikatakan benar-benar kalian itu beriman lah. Yang maksudnya tidak sempurna, kata para ulama, tidak sempurna keimanan kalian sebelum mencintai saudara kalian sama dengan kecintaan terhadap diri sendiri. Bagaimana sih engkau mencintai diri sendiri? Maunya kebaikan semua toh? Tidak mau terjatuh kepada kemaksiatan. Begitulah engkau mencintai saudaramu. Saudara antum dicintai seperti itu keadaannya. Hal yang ada pada dirimu. Ingin berhasil, ingin begini, ingin begitu, kan seperti itu. Ini yang paling repot ya ikhwah. Dan ini yang hadis ini insyaallah nanti kita akan membahasnya biidznillah ta'ala. Kata para ulama, man amila hadhil ahadits, siapa yang mengamalkan 4 hadis faqad jum'a kullu akhlaqu kullu. Barang siapa yang mengamalkan 4 hadis ini, benar-benar dia mengamalkan, maka terkumpul seluruh akhlak padanya, tidak ada lagi yang tersisa. Hanya 4 hadis saja, tapi semua akhlak terkumpul pada dirinya. Iya kan? Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala ada. Iya kan? Beriman kepada Allah dan hari akhir, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, sudah masuk padanya. Terhadap saudara-saudara yang lainnya, sesama kaum muslimin, kaum mukmin, sudah ada semua lengkap. Penjagaan jiwa sudah lengkap pada 4 hadis ini. Siapa yang mengamalkannya, insyaallah terkumpul akhlak yang baik pada dirinya. Sudah dulu ya, sudah habis waktu. Demikian apa yang bisa kita sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada kekeliruan yang kita sampaikan, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari kekeliruan tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang-orang yang mendengar dari kekeliruan tersebut, dan tidaklah seseorang yang mendengarkan dari kesalahan dari kekeliruan itu kecuali akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhum mas'ula. Sesungguhnya as-sam', pendengaran, penglihatan, dan hati itu akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang-orang yang mendengar dari kekeliruan yang kita sampaikan. Wa akhiru da'wana subhanakallah wa bihamdik asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ilahuna walhamdulillahi rabbil alamin wallahu ta'ala a'lam bissawab.